Bagaimana mengasah kisah atau narasi atau konsep dalam lukisan. Kita akan mempelajari malam ini dalam kelas kuliah seni lukis intermediate, dan ada satu karya yang menarik untuk kita bahas, yaitu karya Mas Dhani Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan Painting Explorer, sebagai suatu sarana untuk menyampaikan gagasan, tentu lukisan memiliki satu bahasa tersendiri, bahasa visual tersendiri, atau bahasa rupa tersendiri. Dan jika kita bisa mengelolanya, maka gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ingin kita sampaikan, itu bisa ditransfer lewat bahasa rupa tersebut. Baik, rekan-rekan, kita tidak hanya akan membahas karyanya Mas Abbas ini ya, saya bacakan dulu, karena Mas Dhani Abbas ini juga memiliki banyak sekali pertanyaan ya, kegelisahan-kegelisahan berkesenian yang tentu kita perlu diskusikan ya. Mungkin kita diskusikan itu dulu ya, sebelum kita membahas tentang karya ini. Karya ini nama Dhani Abbas, judul Petani, tahun 2023, ukurannya 30,5 kali 42 setengah cm. Bahannya pensil di kertas. Keterangannya menggambarkan wajah Messi sebagai petani mewakili lingkungan di kampungku, kebanyakan para petani. Oke, nanti kita akan bahas tentang karya ini. Mas Abbas juga punya banyak pertanyaan ya. Nah ini, Assalamualaikum Pak, mau tanya dan arahannya. Sebaiknya tugas saya dari mana dulu? Apakah dari sketsa dulu atau yang lain? Biar lebih fokus saja. Nah, terima kasih Pak. Karena ini gini, sekarang memang kelas kuliah Painting Explorer ini tidak dibuat seperti dulu ya. Kita memang tidak ada, dulu kan ada tugas ya, tugas sketsa ada, tugas gambar bentuk ada. Sekarang nggak ada. Kenapa? Karena setiap, ini bedanya dengan kampus biasa ya. Setiap peserta itu kan memiliki persoalan masing-masing, memiliki problem berkesenian masing-masing. Maka saya tidak akan mencoba menyamakannya. Kalau yang memang tidak memerlukan sketsa ya tidak pakai tugas sketsa secara rigid gitu ya, benar-benar banyak enggak. Nah, saya akan memberikan tugas jika diperlukan ya. Jadi ada kemungkinannya begini. Bisa jadi nanti setelah melihat karya yang diupload ini, itu sarannya bisa macam-macam. Ataukah misalnya perlu memperbanyak sketsa. Nah, misalnya ya, wah ini Mas Abbas perlu memperbanyak sketsa, maka dimungkinkan untuk tugas selanjutnya mengumpulkan sketsa misalnya, atau gambar bentuk, atau cat air, atau yang lain. Nanti kita lihat ya, apa terakhir dari kebutuhannya Mas Abbas seperti apa. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus, sketsa atau yang lain, tergantung senimannya. Meskipun kalau di dalam kampus secara konvensional ya, seperti bagaimana saya di ISI Yogyakarta, itu sketsa harus ya, sketsa harus, gambar bentuk juga harus. Ini dua kekuatan atau dua modal yang mesti dimiliki seniman. Sketsa untuk melatih spontanitas, keberanian ya. Terus gambar bentuk untuk melatih ketepatan bentuk. Nah, itu dua-duanya dipelajari. Tapi saya melihat ya di Painting Explorer itu kan kebutuhannya tidak semuanya seusia mahasiswa kan. Bisa jadi usianya sudah seusia saya gitu kan, dan dia tidak pengen berlama-lama berada di dasar.
maka ya udah langsung aja bikin lukisan gitu kan, langsung aja bikin lukisan. Nah, cuma di lukisan itu kan nanti tampak kan ini kekurangannya apa. Nah, gitu. Nanti jawabannya kita akan lihat setelah pembahasan masa karya ini ya. Oke. Terus Mas Abbas itu juga tanya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, mau tanya lagi, profesi saya sama dengan Mas Fauzi sebagai tukang cukur rambut dan saya sebagai pendengar di kelas sit-in, dan mulai saat itu saya sangat tertarik dengan subjek matter Mas Fauzi. Pertanyaannya, ya, apakah subjek matter lain yang beda dengan subjek matter Mas Fauzi tapi temanya bisa luas kayak punya Mas Fauzi? Terima kasih Pak. Nah, ini begini, kan Mas Fauzi ya, Mas Fauzi kan sudah lulus dari Penteng Explorer ya. Cara lulusnya itu dengan pameran tunggal minimal 25 karya dan dipamerkan dengan standar pameran yang sesungguhnya. Saat itu Mas Fauzi pameran di Bandung ya, di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung, menampilkan lebih dari 25 karya. Ada pembukaannya, ada katalognya, ada kuratornya, bahkan laku ya, alhamdulillah. Nah, uniknya dari Mas Fauzi ini ya, biar teman-teman yang lain tahu apa yang sedang ditanyakan Mas Dhani Abbas ini ya. Mas Fauzi itu metode penggalian idenya itu unik, yaitu kan dia sebagai tukang cukur ini, barber ya, tukang cukur, sebagaimana Mas Abbas ternyata. Nah, Mas Fauzi itu setiap kali ada pelanggan itu ditanya, diwawancarai atau diajak ngobrol tentang berbagai hal, tentang banyak hal. Nah, hasil obrolan itu dipakai sebagai tema lukisan atau subject matter ya. Subject matter itu tema besar, kalau konten atau topik itu tema kecil-kecilnya. Misalnya subject matternya alat transportasi gitu ya, kontennya atau topiknya itu ya bisa bis, bisa kereta, bisa sepeda dan lain-lain. Nah, Mas Fauzi itu temanya atau subject matternya itu obrolan ya dengan customer barbernya, customer tukang cukurnya ya, potong rambutnya. Nah, sekarang ini posisinya Mas Abbas sama. Apakah yang ditanyakan apa yang bisa dieksplorasi lagi, yang bisa luas? Karena Mas Fauzi kan sangat luas kan, tergantung apa yang diwawancarai, sehingga idenya bisa banyak. Ini pertanyaannya Mas Fauzi ini sudah menunjukkan ke pemahaman beliau, pemahaman Mas Dhani ya, pertanyaan Mas Dhani yang tadi tentang pentingnya kreativitas, tetapi sekaligus perlunya memiliki satu tema tertentu sebagai jangkar. Nah, itu bagus ya. Pertanyaannya ini keren ya. Ini pertanyaannya keren. Yang mana tadi? Sebentar. Ini ya. Ini pertanyaannya itu bagaimana bisa luas. Kenapa luas ya? Karena biar kreativitasnya tidak terbatas. Agar kreativitasnya itu bisa tidak hanya pada satu objek tertentu kan ada kan pelukis yang terkenal ngelukis kucing dok kan, membosankan kan, kreativitasnya nggak ada kan. Itu akan menjadi penjara juga kan kalau kreativitas atau temanya itu nggak digarap. Ada yang temanya itu tentang bunga terus ya bosen kan. Nah, maka tapi kalau nggak ada batasan kan, untuk branding identity ya, ciri khas personal style itu juga nggak akan tampak. Nah, itu pertanyaan Mas Abbas bagus. Terus apa? Nah, ini pertanyaan gitu, jawabannya begini Mas. Satu,
kita tidak harus seperti Mas Fauzi gitu ya, seorang tukang cukur, seorang barber, seorang ahli potong rambut gitu, tidak selalu harus melakukan seperti Mas Fauzi. Justru ketika ada tukang cukur lain melakukan seperti Mas Fauzi ya di dalam seni lukis, malah terlihat langsung epigon, terlihat langsung wah ini mau nyontoh, ini mau tiru-tiru, itu langsung nggak itu nilainya langsung turun itu kalau kita bersikap seperti itu ya. Jadi pertama ya yang mesti dipahami, satu, kita tidak harus seperti Mas Fauzi. Terus yang kedua, yang kita angkat itu usahakan sesuatu yang memang bagian dari hidup kita, atau sesuatu yang benar-benar dekat dengan kita. Karena ada pelukis ya, terutama ketika masih mahasiswa gitu, itu yang diangkat adalah hal-hal yang daki-daki jauh, ngomong tentang ini itu, tapi nggak punya kedekatan. Ya nggak apa-apa sebagai latihan, nggak apa-apa. Itu latihan terus nanti dikaji, nggak apa-apa sebagai latihan ya. Tetapi kalau untuk benar-benar kehidupan kita yang akan kita perjuangkan terus-menerus, itu berat itu, kita nggak punya kedekatan. Maka cari yang dekat dulu dengan kita apa ya, kesukaan kita apa. Misalnya kedekatan terkait dengan kerjaan ya, tadi kan potong rambut ya. Sebenarnya begini, Mas Fauzi tadi itu apa yang dia lakukan itu kan sebenarnya temanya nggak ada hubungannya dengan potong rambut kan, temanya kan. Karena yang dibahas itu kan apa yang dibahas konsumennya. Jadi potong rambutnya itu hanya modus atau metode untuk menggali subjek matternya, menggali temanya kan gitu. Tetapi tidak terkait langsung ya, tidak terkait langsung dengan ide-ide potong rambutnya. Meskipun dia menarik ya, cara mengungkapkannya itu merapikan tidak hanya yang menempel di dalam kepala, tetapi juga yang ada di dalam kepala. Itu menarik gitu ya, menarik banget itu. Nah, tetapi kan yang digambarkan adalah hasil percakapan dengan orang lain. Nah, Mas Abbas misalnya kedekatan, jadi kedekatan pekerjaan yaitu potong rambut. Bisa aja pengalaman potong rambut itu sendiri, atau yang menarik misalnya alat-alat di dalam potong rambut itu yang dipersonifikasi, atau ternyata alat-alat ini menyimpan kisah-kisah tertentu gitu kan. Misalnya guntingnya ini sudah menyimpan banyak kisah menghadapi orang-orang yang berbeda gitu. Tapi dari sudut pandang guntingnya gitu misalnya, atau dari sudut pandang kacanya, atau dari sudut pandang kursinya. Kursinya sudah bercerita banyak misalnya seperti itu ya. Jadi itu langsung terkait dengan properti-properti atau alat-alat yang ada di dalam pekerjaan Mas Abbas. Atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan juga nggak apa-apa kan, punya ini ya, keseharian juga di dalam hidup ini. Kadang kan peran kita kan macam-macam ya, pekerjaan sebagai barber potong rambut, di rumah sebagai ayah misalnya kan, di rumah sebagai ayah, atau di masyarakat sekitar mungkin dikenal sebagai seorang yang dermawan misalnya ya. Bagaimana kedermawanan itu, atau bahkan ya kalau kita menyukai hal-hal yang tapi benar-benar kita sukai, hal-hal yang terkait dengan problem besar itu juga bagus juga ya diangkat ya, misalnya tentang sosial, politik internasional. Itu kalau memang itu bagian dari kehidupan kita dan kita memang terus-menerus terobsesi pada hal tersebut, itu menarik untuk dibahas. Itu biasanya cirinya adalah hal-hal itu selalu muncul di dalam pemikiran kita, di dalam kehidupan kita. Kita selalu saja ngomong tentang penindasan
yang dilakukan oleh Amerika misalnya gitu ya, itu tema besar kan. Wah, Amerika ini jelek misalnya kan, selalu menekan negara-negara kecil misalnya gitu ya. Kok terus menerus menghantui benak kita, itu aja bisa jadi tema. Jadi sangat luas. Coba tanyakan ke dalam diri sendiri, apa yang paling dekat dengan Mas Abbas gitu ya. Kalau memang tadi mau dikaitkan dengan tukang cukurnya, ya bisa bermacam-macam ya. Bahkan dari realistik sampai ke abstrak kayak Mas Deko kita bisa kan. Realistik dari apa yang terjadi suasana di dalam ruangan tukang cukur itu gitu. Atau mempelajari berbagai macam bentuk tukang cukur zaman dulu sampai sekarang. Wah, itu kan menarik juga kan. Dulu tukang cukur itu hanya di bawah pohon. Sekarang dengan AC ya misalnya, itu kan juga menarik gitu ya, hal-hal seperti itu. Gitu nggih. Lalu Mas Abbas juga tanya begini. Apakah abstrak bisa digabungkan dengan kaligrafi? Matur nuwun. Apakah abstrak bisa digabungkan dengan kaligrafi? Wah, sangat bisa. Sangat bisa. Gini, cara kerjanya. Kenapa sangat bisa ya? Kaligrafi itu kan sebenarnya tidak mengangkat satu bentuk secara realistik ya. Kaligrafi itu kita tidak mengangkat suatu objek tertentu secara realistik. Misalnya kita nggak sedang gambar buah secara realistik apa adanya. Kita tidak gambar mobil secara realistik apa adanya. Tetapi kita sedang melukis tulisan ya. Melukis tulisan ya, bukan menulis lukisan, tapi melukis tulisan. Nah, tulisan itu sendiri kan bentuknya abstrak kan. A itu kan tidak terkait dengan apapun kan, huruf A, huruf B atau kaligrafi Arab ya. Ba, ta, jim itu kan nggak terkait dengan suatu objek tertentu ya. Meskipun kalau kita mempelajari sejarah huruf gitu ya, alfabet gitu ya, A itu dulu ada kaitannya dengan sapi yang tadinya dibalik, terus A-nya itu kebalik gitu ya, itu tanduk sapi misalnya seperti itu. Tapi kan sekarang sama sekali sudah nggak ada persepsi orang ke sana. Jadi huruf itu sendiri kan sebenarnya abstrak ya. Huruf itu sebenarnya abstrak. Maka ketika digabungkan dengan bentuk abstrak, iya tentu nyambung. Nah, ini sudah banyak dipakai. Nanti untuk hal ini bisa mencari referensinya, misalnya Pak Ade Pirous ya. A D tulisannya Pirous, Pirous, Ade Pirous. Saya pernah ke sana, beliau itu keren sekali ya, lukisan abstraknya sangat-sangat dahsyat, terus ditambahi dengan bentuk-bentuk kaligrafi Arab. Atau yang saya menulis buku ini ya, buku biografi Pak Saiful Adnan, judulnya Saiful Adnan, The Legacy of Saifuli Calligraphy. Nah, beliau ini misalnya kaligrafinya ini background-backgroundnya ini banyak yang bentuknya abstrak ya, banyak background beliau yang abstrak, yang itu dikombinasikan dengan kaligrafi mengambil ayat-ayat Al-Quran gitu ya, kalau pertanyaan itu. Terus satu lagi, mau tanya ke teman-teman semua, dalam melukis dengan cat akrilik, cat air dan lain-lain, punya 5 warna cat, merah, kuning, biru, hitam, dan putih, sudah cukup? Terima kasih. Gini jawabannya ya, apakah warna primer ya, merah, kuning, biru, dan dua warna dasar yaitu putih dan hitam, itu cukup untuk melukis? Kalau pertanyaan cukup, ya cukup, satu warna aja bisa kan, misalnya hitam aja kan bisa kan, hitam terus dengan tipis transparan gitu, putihnya pakai putih kertas, itu kan bisa kan, dengan tinta misalnya kan, apalagi 5 itu cukup kan. Tapi pertanyaan tentu bukan itu, yaitu bagaimana 5 warna itu untuk dioplos ya, terus menjadi suatu lukisan.
Secara teoretik bisa. Kalau kita lihat lingkaran warna gitu ya, lingkaran warna yang atasnya ada kuning, terus di bawah ada biru dan merah, terus merah dan kuning jadi oranye, kuning dan biru jadi hijau, biru dan merah jadi ungu. Itu kan semua sudah ada. Kalau ditengahkan jadi warna tersier, warna kecoklat-coklatan. Kalau dinaikkan ke arah putih jadi terang, kalau diturunkan jadi hitam, ke hitam jadi gelap. Itu bisa, bisa. Dan saya juga melakukan itu misalnya ya ketika buat mural gitu ya. Mural dulu sering buat mural untuk taman kanak-kanak itu. Itu saya cuma beli 5 warna itu. Merah, kuning, biru, putih, hitam. Terus dari rumah sudah saya oplos sendiri-sendiri gitu kan, bikin hijau, bikin ungu, ada yang muda, ada yang tua, bikin oranye dan sebagainya. Ya jadi bisa. Secara teoretik bisa. Namun memang ya kita tidak bisa kita pungkiri warna-warna yang berwarna-warni, bermacam-macam, apalagi sekarang bermacam-macam warna dari tube dibuat oleh pabrik-pabrik, apakah itu terus tidak berguna? Itu sangat berguna, sangat berguna. Kenapa? Karena begini. Ketika kita mencampur sendiri, ini beberapa problem ya mengoplos warna. Kita mencampur sendiri, itu intensitas atau kecemerlangan warna itu bisa pudar ya. Kecemerlangannya warna bisa pudar. Misalnya hijau antara biru dan kuning dicampur jadi hijau. Dengan hijaunya cat dari tube itu berbeda intensitasnya, cemerlangnya. Karena apa? Ya karena pabrik itu satu ya dalam mengoplos lebih canggih ya, karena dia punya ilmu-ilmu tersendiri di dalam pengoplosannya. Dan bisa jadi memang hijaunya itu bukan hijau oplosan. Hijau itu adalah pigmen, hasil pigmen alam. Misalnya cat itu kan terdiri dari pigmen kan. Pigmen itu serbuk warna, yang itu nanti kalau cat air ya dicampur bindernya atau pengikatnya itu dengan arabic gum. Kalau akrilik ya pengikatnya dengan emulsi akrilik gitu. Yang di alam ini menghasilkan jenis warna pigmen yang berbeda-beda. Antara satu material yang ada di alam dengan yang lain gitu, pigmennya berbeda-beda. Maka kalau asli ini buatan alam ya cemerlangnya lebih tinggi. Itu mengapa antara satu cat dengan cat yang lain ya, terutama cat-cat yang mahal, maksudnya yang keluaran pabrik yang memang spesial untuk seni lukis ya, misalnya Winsor Newton, Talent gitu ya, Lefranc and Bourdieu, terus ada lagi yang keluaran Amerika apa namanya, nah itu Golden itu dia mendapatkan warna khusus dari alam. Nah ini kenapa cat-cat tertentu itu warnanya mahal. Ungunya misalnya, ungunya itu tidak campuran antara biru dan merah, tetapi memang dapat dari alam yang warnanya ungu. Ungunya keren sekali warnanya kan, yang itu tidak bisa kita peroleh dengan campuran. Itu pertama. Terus kedua, untuk mencampur warna itu memang kita butuh banyak pengalaman ya, banyak jam terbang untuk mencampur warna. Karena bagaimana? Begini teman-teman. Untuk membuat hijau misalnya, itu juga kita perlu kuning yang mana gitu kan, kuning yang mana. Kalau kita belinya misalnya ya cat air ya, yang standar 12 warna, itu ada 2, lemon yellow dan chrome yellow. Untuk membuat hijau beda-beda, yang hijaunya seperti apa. Nah itu kan terus diperdebatkan ya, makanya kalau di dunia cetak itu sekarang kan sudah pakai CMYK itu kan, juga tidak merah, merah biru kuning, tapi apa namanya,
CMYK itu. Jadi mereka mencoba mencari lebih presisi, tapi itu di dalam mesin lukis enggak, masih pigmen atau catnya itu masih sebagaimana yang biasa dipakai di dalam lingkaran warna, karena kan tidak harus benar-benar sama sebagaimana yang ada di dalam komputer gitu ya. Jadi sarannya gimana? Sarannya ya kalau bisa membeli yang oplosan juga punya gitu kan lebih baik primernya punya, merah, biru, kuning, warna dasarnya juga punya, warna netralnya punya, putih dan hitam, variasi warna sekundernya, warna tersiernya juga punya. Sekarang kita masuk di dalam ini ya, pembahasan lukisan begini. Keterangan menggambarkan wajah Messi sebagai petani mewakili ini ya. Ini kita nikmati dulu ya bagaimana karya Mas Dhani Abbas ini ya. Nih. Oke. Nah, kalau kita lihat karya ini ya, karya Mas Dhani Abbas ini memang sudah memiliki kekuatan di berbagai tempat ya. Pertama adalah saya akan apresiasi dulu keberanian membuat narasi. Bagaimana Messi, seorang pemain sepak bola yang digambarkan sebagai petani. Nah, itu sudah sesuatu nilai plus kan. Orang mung apa anane nyontoh foto Messi gitu aja enggak. Tetapi ada narasi yang pengen dibawakan. Itu suatu keunggulan dari seniman gitu. Terus yang kedua, bentuk figurnya sendiri ya, bahwa ini Messi itu sudah kenal. Apalagi ketika ini dibuat dengan model karikatur itu kan biasanya memplesetkan wajah seseorang gitu ya, biasanya orang-orang terkenal diplesetkan dengan cara biasanya umumnya seperti ini ya, wajahnya besar, terus kepalanya besar, tubuhnya kecil gitu. Kalau yang tokoh di Indonesia yang paling banyak membuat karikatur itu GM Sidarta ya. GM Sidarta itu seorang karikaturis, kartunis juga yang dulu banyak bekerja di Kompas ya, di Kompas. Nih Mas Dhani menguasai karikatur sebenarnya. Lanjut, oke ya, benar ya. Kekuatan karikaturnya sudah terasa. Mas siapa namanya? Saya pernah wawancara ya dengan GM Sidarta. Bahkan wawancaranya itu saat beliau sakit itu, saya dulu waktu itu untuk nulis untuk majalah Visual Art. Beliau itu saya kok lupa di Bethesda atau di Panti Rapih gitu ya, tapi yang jelas di rumah sakit itu ngobrol lama. Nah, beliau itu juga GM Sidarta ya, selain membuat karikatur itu juga melukis ya, Nah, ketika melukis kadang memang ada lukisan-lukisan yang seperti karikatur seperti ini ya, tapi untuk karikatur seperti ini banyak digunakan untuk Kompas. Oke, nah sekarang dari sebentar, saya apresiasi juga ya, Mas Dhani Abbas ini juga memiliki kemampuan goresan yang potensi kuatnya ada ya. Misalnya kita lihat ini ya, di kuping ini, nah di sini ya, goresan-goresannya sudah termasuk kuat. Tetapi ada beberapa yang kelihatan masih kaku, wagu bahkan ya. Untuk sepatunya ini ya, sepatunya ini masih terasa kaku sekali. Terus pohon-pohonnya ini juga batangnya tidak seluas misalnya pada bentuk lengannya ini. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang
tadi banyak ditanyakan ya. Saya pengen menyampaikan tentang bagaimana membangun narasi, karena kan Mas Abbas kan sudah mulai membawa Messi ke petani gitu ya, itu kan sudah bernarasi. Cobalah diperkuat dengan begini. Kita hitung ya di sini apa yang sudah muncul di sini. Pertama, wajah Messi yang menggambarkan dia seorang tokoh internasional, tokoh sepak bola. Terus yang kedua adalah gestur petani, pakaiannya, sepatunya itu ya, atau identitas petani lah lebih jelasnya, dengan membawa cangkul dan arit. Nah ini kalau siapa namanya Messi terus ke petani, itu apa pesannya, apa kan tadi kan hanya karena banyak petani yang apa namanya ya, di desanya atau di kotanya Mas Abbas banyak petani. Ya nggak apa-apa, plesetan gitu aja nggak apa-apa, nggak masalah sih, plesetan begitu aja. Tapi untuk memperkuat misalnya, itu kita bisa memakai bahasa rupa yang kita pilih. Setiap unsur visual ini kan mengandung bahasa ya, ketika kita memang sudah mau menarasikan gitu. Ada memang unsur-unsur visual untuk yang formalisme kayak lukisan Maskus cerita, itu tidak untuk menyampaikan makna tertentu, tetapi ya memang untuk unsur artistik. Tapi kan kalau ini kan celurit, arit ya, sabitnya ini dengan cangkulnya ini kan pasti berbicara. Nah, begini, kalau kita mau efektif menyampaikan sesuatu, hal yang sudah disampaikan itu tidak perlu diulang juga. Jika sudah kuat, misalnya, mau ngomong, Messi adalah petani. Ketika Messi menjadi petani, mana yang lebih kuat? Cangkul misalnya, ya udah cangkul. Nah yang satu lagi ini kan hanya memberikan penekanan, ini fungsinya sama. Kan ini bisa untuk cerita yang lain, bahkan memperkuat. Misalnya yang di sini nggak bawa cangkul, tapi bawa bola misalnya, bawa bola tapi global, bola dunia misalnya kan. Ini Messi ini mau petani sebagai suatu aktivitas internasional, misalnya seperti itu kan, mau membawa pertanian ke internasional, itu bisa. Terus background seperti ini itu bisa aja untuk menambah kesan atau pesan tersendiri ya. Misalnya tidak sekedar bunga, ikon yang ada di tempatnya. Biar ini kan tadi kan ceritanya tentang Lampung kan, tentang apa yang ada di desanya Mas Dhani Abbas. Di sana apa unsur yang paling kuat, misalnya penanda kotanya. Itu akan semakin memperkuat konteksnya. Kalau ini kan sama-sama kan, cangkul, sabit, tanaman, tapi kok bunga, itu malah gambarannya semakin kurang kuat. Terus ini sekarang ngomong masalah visual ya untuk bunga ini, karena ini mengganggu juga. Gini Mas, komposisi di dalam bunga-bunga ini ya, ini masih terlalu mengada-ada atau masih dipaksakan. Ini di sini ruang kosong kasih bunga. Ini misalnya bunga 2 ini karena ada celurit, dia takut jadi miring ke kanan gitu. Ya kalau memang ini background ada yang ketutup itu ya nggak apa-apa, nggak di belakangnya, tapi dengan penekanan yang semakin
semakin ringan misalnya seperti itu. Oke, itu tentang karya ini ya. Nah, sekarang kita lihat kekuatannya. Mas Dhani Abbas, kekuatan bentuk oke, kekuatan goresan arsinnya oke. Ini narasinya juga sudah mulai kena. Cuma beberapa garisnya spontanitasnya kurang. Nah, sekarang begini sarannya ya. Kalau memang mau mempelajari garis, mempelajari spontanitas, cobalah buat sketsa juga ya. Sketsa terus menerus ya. Kalau bisa sehari itu ya minimal 5 lah untuk pemanasan gitu. Atau 3 lah, 3. Kalau 5 kebanyakan. Ketika belum ada konsumen gitu ya, belum ada yang datang untuk potong rambut, ya udah disket itu yang ada di situ ya, kursinya lah, guntingnya, atau apa yang ada di luar di luar toko itu disket. Wah, itu terus menerus pasti nanti akan kuat dan punya banyak karya ya, punya banyak karya. Terus ini kalau kita lihat gelap terangnya ya, gelap terangnya sudah mulai tampak ya, tone-nya gelap terang sudah mulai tampak. Nah, coba kalau memang tadi kan sudah tanya-tanya tentang cat air atau akrilik ya, cobalah mulai ke arah kalau mau mulai mencoba lukisan, cobalah buatlah dengan cat air atau akrilik. Karena kalau seperti ini memang secara tradisi ya, maksudnya kebiasaan itu ini ada di karikatur, ilustrasi, drawing, digunakan di koran-koran kan gitu kan. Tradisi paintingnya memang belum kuat. Kalau mau dibuat ya dengan warna atau dengan komposisi-komposisi yang lebih terasa lukisan misalnya. Ini kan komposisinya masih benar-benar di tengah ya. Secara komposisi nggak enak ini. Kepalanya mepet banget, kakinya terpotong sedikit, bentuknya di tengah. Kalau misalnya ini mau dibuat lukisan misalnya, pakai landscape ya, ini kan potret misalnya landscape, terus mesinnya ini ada di kanan, dia berjalan mau menuju ke sawahnya gitu kan, menuju ke sawahnya, terus badannya tidak benar-benar tegak tapi ada gestur berjalan misalnya, itu akan semakin menambah dinamika cerita, dinamika narasi di dalam lukisan tersebut. Itu kira-kira, monggo kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar bisa disampaikan ya. Oke, saya tunggu nih karya Mas Dhani Abbas selanjutnya untuk memperkuat apa yang sudah dimiliki oleh Mas Dhani Abbas. Baik rekan-rekan, itu kelas seni lukis intermediate kita di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.